Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 415 Memenangkan Ketenaran. Sue Luo memang kuat. Tidak heran dia disebut monster, pikir Jian Wushuang. Saat dia melihat kembali ke arah boneka darah, dia tersenyum gembira. Namun, dia tetap dikalahkan oleh bonekaku. Bonekaku pasti lebih kuat darinya. 1 permata darah cukup untuk memberi kekuatan pada boneka darah. Jika 10 permata digunakan, boneka itu akan mencapai puncak kekuatannya. Sue Luo adalah seorang ahli di puncak tahap 3, tetapi bonekaku masih lebih kuat darinya. Itu berarti bahwa memberi kekuatan pada boneka itu dengan 1 permata membuatnya hampir berada di level Saint Realm yang menantang surga. Seberapa kuat jadinya jika didukung oleh 2 atau lebih permata? Dengan 10 permata. Jian Wushuang penuh dengan antisipasi saat dia berpikir dalam hati, boneka itu memang salah satu ciptaan leluhur pedang. Butuh terlalu banyak permata darah. Selama pertarungan dengan Sue Luo, energi yang disalurkan oleh 1 permata darah ke boneka telah habis dalam waktu kurang dari 10 menit. Menukar 1 permata darah dari gudang harta karun membutuhkan 1000 poin pencapaian pertempuran. Seorang ahli tahap 3 harus dikalahkan untuk mendapatkan jumlah poin tersebut. Boneka itu kuat, tetapi aku hanya boleh menggunakannya dalam situasi yang genting. Aku tidak punya banyak permata darah, jadi aku tidak bisa menggunakan boneka itu sembarangan. Dengan boneka itu, Jian Wushuang merasa lebih percaya diri tentang masa depannya. Jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, aku seharusnya berada di level tinggi tahap 3. Level ini biasa untuk wilayah dalam, tetapi dengan teknik alam seperti jalan menuju dunia bawah dan alam 10 kali lipat, aku akan bertahan hidup bahkan jika aku bertemu dengan seorang ahli di puncak tahap 3. Bahkan jika aku tidak bisa, boneka darah akan membantuku. Mari kita mulai petualangan kita. Jian Wushuang melanjutkan perjalanannya di area dalam, tempat yang dipenuhi banyak ahli. Beberapa dari mereka telah hidup selama ratusan tahun atau lebih. Mereka memiliki teknik bela diri dan keterampilan yang brilian untuk melindungi diri mereka sendiri. Keterampilan Jian Wushuang harus dianggap sebagai yang terbaik di antara mereka. Setengah tahun telah berlalu sejak Jian Wushuang pertama kali memasuki area dalam. Sebuah benteng batu kuning kecil berdiri di antara pegunungan gundul. Pemiliknya pastilah seorang ahli yang sangat kuat yang yakin akan kekuatannya, karena ia berani membangun bentengnya di inner area, medan perang yang terkenal dengan pembantaian dan kekerasannya. Pria ini disebut penguasa Istana Batu Surga. Seorang ahli di puncak tahap 3, dia lebih terkenal daripada Sue Luo karena kekejamannya. Di seluruh wilayah, hanya 6 ahli di tingkat penentang surga yang mungkin dapat mengalahkannya. Seorang pria berpakaian hijau dengan pedang terikat di punggungnya mendekat perlahan dan memasuki benteng. Dia duduk di meja batu dan mulai minum sendirian dengan ekspresi muram. Kakak ketiga, ada apa denganmu? Seorang tetua kurus dengan janggut kambing berjalan mendekatinya. Penatua ini adalah penguasa kastil batu surga yang terkenal. Penguasa kastil batu surga memiliki 2 sahabat yang sangat dekat dengannya seperti saudara. Keduanya berada di tahap 3 dan pernah berpetualang bersamanya di area dalam. Sayangnya, salah satu dari mereka terbunuh bertahun-tahun yang lalu. Sekarang, penguasa tersebut hanya memiliki saudara ketiganya. Tidak apa-apa. Hanya saja aku frustrasi karena pertarunganku dengan seorang ahli dari kubu lawan, yang terjadi dalam perjalanan pulang, kata saudara ketiga setelah mengisap anggurnya. Tidak banyak orang dari kubu Markis Piaoxue yang bisa membuatmu frustrasi karena sekarang kau berada di puncak tahap 3. Jadi, siapa yang kau temui? Ken Tao yang gila, Tian Yi, atau Iblis Kingling? Sang penguasa menyebutkan 3 orang yang terkenal karena kekuatan mereka dan sama kuatnya dengannya. Tidak ada satupun. Dia adalah seorang pemuda yang menggunakan pedang. Kurasa dia adalah pendekar pedang itu, yang akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian, jawab saudara ketiga sambil mengerutkan kening. Pendekar pedang. Sang penguasa sedikit terkejut. Aku pernah mendengar tentangnya, seorang pria dengan jiwa pedang ganda yang telah bangkit dan masa depan yang menjanjikan. Dalam 6 bulan terakhir, ia meraih ketenaran di wilayah dalam dan telah menarik perhatian banyak orang. Namun, ia bukan tandinganmu, bukan? Ya, tidak. Kekuatannya lemah. Jika bertarung langsung, aku bisa dengan mudah mengalahkannya dan bahkan membunuhnya. Namun, dia memiliki teknik alam yang aneh, yang menekan kekuatanku, kata saudara ketiga tanpa daya. Dia mengandalkan kerajaannya dan menentangku. Aku harus melepaskannya karena dia memiliki tubuh yang kuat dan banyak kartu truf. Begitu ya. Sang penguasa tersenyum dan berkata, aku tidak heran kau ditekan oleh alamnya. Bagaimanapun, itu adalah teknik yang kuat. Bahkan aku iri padanya. Terlebih lagi, dia memiliki jiwa pedang untuk membantunya. Jika dia mencapai tingkatan baru di Origin, kurasa akan sulit bagiku untuk mengalahkannya juga. Aku tahu. Aku hanya sedikit tertekan. Kakak ketiga mengerutkan bibirnya. Adapun orang yang sedang mereka bicarakan, Jian Wushuang, dia belum kembali ke perkemahannya selama petualangannya selama setengah tahun.
Dia telah bertemu dan bertarung dengan banyak lawan, memamerkan teknik alam dan jiwa pedang gandanya kepada para ahli di area dalam. Karena alasan ini, ia telah meninggalkan kesan yang mendalam pada banyak orang dan telah meraih ketenaran. Tekniknya telah menyebabkan banyak masalah bagi lawan-lawannya dan dianggap sebagai keterampilan yang unik.